Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan ngebahas bagaimana sih sebuah funnel ini bisa bekerja, gitu ya. Bagaimana cara kerjanya, gitu. Nah, funnel itu biasanya, jadi how it works. Itu yang pertanyaannya, Mas. Jadi funnel cara kerjanya gimana, Mas? Gitu kan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul ketika kita baru belajar funnel, gitu ya. Karena biasanya akan menyesuaikan bagaimana pengetahuan kita dalam memahami bahwa itu benar-benar funnel gitu loh. Apalagi posisinya kita menyusun untuk diri kita sendiri, pasti akan sangat-sangat bingung. Jadi cara kerja funnel itu yang paling awal itu pasti teman-teman harus menyiapkan yang dinamakan plan, game plan-nya, ibaratnya gitu. Jadi gameplaynya itu misalkan mau cari goalnya apa, gitu ya, gameplaynya. Misalkan cari banyak pembeli, ya, atau cari banyak list pembeli deh, ya, jangan cari pembeli aja, list pembeli. Jadi inginnya itu nambah list email database pembeli, misalkan gitu. Kemudian misalkan ada game plan lain, pilihannya misalkan mendapatkan banyak profit dari new customer, misalkan new buyer, ya, misalkan gitu. Ini juga game plan. Nah, kemudian misalkan memperbesar customer acquisition kompetitor, misalkan gitu. Ini contoh aja gitu. Jadi kita harus punya game plan dulu, kebayang deh gitu ya, minimal kebayang. Jadi saya mau menyusun funnel itu buat apaan sebenarnya? Kalau jawabannya ya buat cari duit, Mas, ya semua orang juga tahu kalau jualan produk itu pasti cari duit gitu. Maksudnya bukan di situ poinnya, tapi lebih kepada esensi dari funnel yang disusun, gitu ya. Setelah kita tahu game plan kita harus menyusun strateginya, ya. Kita tinggal menyusun strateginya, susun strateginya. Nah, strategi untuk setiap game plan tentu saja itu berbeda-beda, ya. Yang pertama itu berbeda-beda. Jadi antara funnel 1 dengan funnel 2, funnel 3 dan funnel yang lain itu sudah berbeda-beda. Kemudian selain berbeda-beda, setiap funnel itu pasti gitu ya memiliki ciri khas atau style. Jadi pasti ada gayanya masing-masing antara misalkan pebisnis A, B, C, penjual A, B, C itu memiliki style atau gayanya masing-masing dalam menyusun strategi funnelingnya gitu. Kita nggak bisa menganggap bahwa meskipun harga produknya sama antara funnel A dengan funnel B, dari penjual A dan penjual B itu, maka mereka saling contek. Kita nggak bisa serta-merta bilang seperti itu. Bisa aja itu tanpa kesengajaan, karena satu funnel itu pasti berisi gayanya mereka masing-masing. Oke. Nah, selain menyusun strateginya, kita harus siap untuk menyiapkan plan B funnelnya. Jangan pernah teman-teman menyusun sebuah funnel jika teman-teman tidak punya plan B untuk funnelnya. Maksudnya gimana, Mas? Nah, dalam menyusun sebuah funnel, dalam menjalankan sebuah funnel penjualan itu saya bukan tidak pernah gagal, malah berkali-kali pernah gagal. Itu kenapa teman-teman saya suruh untuk menyiapkan plan B-nya gitu. Jadi misalkan nih teman-teman punya funnel A yang sudah diuji sekian tahun misalkan, tiba-tiba pada situasi dan kondisi tertentu itu tidak works gitu ya, tidak convert menjadi sebuah sales, menjadi sebuah penjualan untuk teman-teman, ya kan. Gimana ya, cari duit tapi nggak convert ya pasti nyesek gitu kan. Nah, kita harus siapkan nih plan B funnelnya gitu ya, yang di sini isi dari plan B funnelnya juga tidak beda jauh dari sini gitu ya, dua hal ini. Cuman kita
kita harus bisa mengisi plan B funnel ini yang memiliki gaya tersendiri daripada funnel sebelumnya yang dianggap gagal gitu. Jadi mudahnya begini, dalam menyusun sebuah funnel, cara kerjanya pada intinya adalah bagaimana cara kita menyesuaikan keadaan. Yang pertama, yang kedua adalah menyusun game plan-nya, yang ketiga adalah susun strateginya, dan siapkan plan B dari funnelnya. Oke, terima kasih dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.